hari-hari ini kalau kita renungin baik-baik dalam hati, betapa Tuhan itu baik. Kalau kita sudah dipercayakan sesuatu daripada Tuhan, inilah waktunya kita harus pertanggungjawabkan. Salam, Bapak Ibu. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik adanya. Kalaupun Bapak Ibu pagi ini atau saat ini mungkin kesehatan agak terganggu, saya berdoa Tuhan akan pulihkan dengan sempurna. Amin Bapak Ibu. Hari ini saya mau berbagi kepada Bapak Ibu, ada sesuatu yang menarik waktu saya merenungkan, mempersiapkan bahan apa yang saya sharingkan ini. Apa yang saya sharingkan tadi, saya kasih judul 3 kali 1, 2 kali 1, atau 1 kali 1. Bukan masalah perkalian Bapak Ibu. Tapi ini tentang mungkin apakah hari ini kita masih bisa makan 3 kali sehari. Atau kita makan 2 kali sehari. Atau jangan-jangan kita sudah makan 1 hari 1 kali. Kenapa saya sampaikan hal ini? Karena kita tahu bersama Bapak Ibu, dampak COVID ini secara ekonomi sangat signifikan Bapak Ibu. Tadi pagi sebelum saya ambil gambar ini, saya sempat lihat satu video pendek Bapak Ibu dari Kompas TV gitu. Di daerah Tanah Abang itu banyak orang-orang, mereka tidur sepanjang malam di trotoar Bapak Ibu. Waktu diwawancara, ternyata mereka adalah orang-orang yang terkena dampak langsung akibat pelaksanaan daripada PSBB, di mana mereka sebelumnya bekerja dan karena aturan memaksa mereka, tempat mereka bekerja harus ditutup. Jadi mereka bukan orang yang malas Bapak Ibu. Mereka adalah orang yang bekerja, tetapi keadaan memaksa mereka untuk kehilangan pekerjaan. Sehingga mereka tidak sanggup lagi untuk membayar tempat tinggal. Dan akhirnya mereka memilih untuk tinggal di trotoar, dan untuk makan mereka tetap berusaha untuk mencari pekerjaan yang halal, yang tidak merugikan orang lain untuk mereka mendapatkan hal itu. Maka itu semuanya ini mengingatkan kita, Bapak Ibu, saya waktu persiapkan ini Tuhan ingatkan di dalam Ibrani 13 ayat 5. Dikatakan di sana di perikopnya nasihat dan doa selamat. Dikatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin Bapak Ibu. Sekali lagi, kalau kita lihat tadi Bapak Ibu, apakah hari ini Bapak Ibu masih makan sehari 3 kali? Puji Tuhan Bapak Ibu. Kalaupun Bapak Ibu sudah tidak bisa lagi, hanya 2 kali makan, masih puji Tuhan Bapak Ibu. Kalaupun yang paling buruk sekalipun 1 kali 1 hari masih kita makan, puji Tuhan Bapak. Saya mau berbicara dalam hal begini Bapak Ibu. Kalau tidak tadi kita dengar banyak orang yang mengalami dampak secara ekonominya, mungkin kita punya sesuatu yang lebih. Tadi karena kos mereka tidak punya kos, karena sebelumnya kos mereka akhirnya harus keluar dari kos itu karena tidak sanggup lagi membayar. Ini kesempatan kita Bapak Ibu. Mereka bukannya tidak mau bayar kos, tapi memang tidak ada pendapatan yang mereka dapatkan. Dari tempat ini saya mengajak kita semuanya, mari kita untuk berbagi kepada orang-orang yang saat ini sangat membutuhkan uluran tangan kita. Saya juga bekerja, kita mengambil kebijaksanaan buat orang-orang UMKM yang terdampak langsung secara ekonomi. Kita bebaskan biaya
sewa mereka Bapak Ibu. Ini salah satu untuk kita berbagi apa yang kita bisa berbuat buat orang-orang di lingkungan kita Bapak Ibu. Pada kesempatan ini saya mau ajak kita bersama-sama. Dikatakan jangan menjadi hamba uang. Dan dikatakan juga cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Bapak Ibu mungkin sekali lagi paling kita bisa makan 3 kali sehari, 2 kali sehari, atau 1 hari sehari. Itu yang kita bisa nikmatin. Kalau kita punya lebih, mari kita berbagi Bapak Ibu. Tidak ada salahnya hari-hari ini, mari daripada kita buang sisa makanan kita. Di luar sana banyak orang yang membutuhkan. Inilah kesempatan kita untuk berbagi satu dengan yang lainnya. Ada satu cerita yang menarik Bapak Ibu. Di dalam gereja mula-mula, ya kita tahu keadaannya pada saat itu bangsa Israel dijajah oleh bangsa Romawi. Tetapi mereka semuanya berkecukupan. Kenapa? Dikatakan di Kisah Para Rasul 2, dikatakan ayat 4-45, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Amin Bapak Ibu. Saya percaya kita sebagai gereja Tuhan, apapun keadaan Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu dipercaya Tuhan lebih. Hari ini, mari kita mengingat kembali apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup. Terlalu banyak kebaikan Tuhan yang sudah lakukan dalam hidup kita. Saat ini mari kita berbagi. Dikatakan, ya, tidak ada yang berkekurangan, semuanya dicukupkan. Kenapa? Sebagai suatu keluarga rohani. Mungkin bukan juga keluarga rohani, tetapi orang yang di luar sana, kita bisa saling memberi satu sama lainnya. Saling mencukupkan sebagai orang yang diberkati Tuhan. Inilah waktunya Bapak Ibu. Saya percaya hari-hari ini kalau kita renungin baik-baik dalam hati kita, betapa Tuhan itu baik. Kalau kita sudah dipercayakan sesuatu daripada Tuhan, inilah waktunya kita harus bertanggungjawabkan semuanya itu di hadapan Tuhan. Mari kita pasang telinga kita buka mata kita. Banyak orang yang di luar sana membutuhkan uluran tangan kita. Jangan sampai Bapak Ibu kita tidak melakukan apa-apa. Kita menikmati apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Ingat Bapak Ibu, semuanya harus dipertanggungjawabkan. Nah, bagaimana kita untuk tetap bisa berbagi di saat-saat seperti begini Bapak Ibu? Ada hal yang menarik Bapak Ibu. Di Amsal 10 ayat 22 dikatakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Sekali lagi Bapak Ibu, berkat itu daripada Tuhan. Bukan karena kita hebat, karena kita luar biasa, karena kita pintar, karena kita punya segalanya. Bukan. Semuanya adalah pemberian daripada Tuhan. Kalau kita tahu semuanya itu adalah pemberian daripada Tuhan, waktunya kita juga harus bisa mempertanggungjawabkannya daripada Tuhan. Yang kedua dikatakan di Kisah Para Rasul 20 ayat 35, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Bapak Ibu sekali lagi, firman Tuhan dengan jelas, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saya percaya, waktu kita lakukan semuanya ini dengan penuh sukacita, tidak akan ada yang kelaparan Bapak Ibu. Semuanya, tidak ada yang satu hari pasti mereka akan menikmatin. Karena jangan jelas tadi dikatakan di awal, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali tidak akan meninggalkan engkau. Amin Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Kita angkat tangan kita. Bapa, kami mengucap syukur buat segala kasih setiamu. Pemeliharaanmu sempurna Tuhan. Biarlah selidiki hati dan pikiran kami Tuhan. Inilah waktunya kami menjadi berkat bagi lingkungan kami Tuhan. Gerak, biarlah berikan hati yang berbelas kasih untuk kami menyalurkan apa yang kami punya sehingga orang-orang di luar sana semuanya berkecukupan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.